Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hairil Paif Pasani MSI, Ibu Johairiah SPD MPD, dan Ibu Hajah Indah Budiarti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran matematika. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 selaku penyaji dari video penjelasan kali ini. Dengan anggota yang pertama itu ada Badriah, yang kedua Hairini, yang ketiga Muhammad Al-Azhar, yang keempat Muhammad Raihan Ramadan, dan yang terakhir Siti Tarisa. Pengertian asesmen kompetensi umum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Latar belakang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, Asesmen Nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Lalu, seperti apa sih asesmen nasional atau AN itu? Asesmen nasional atau AN adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Di dalam asesmen nasional itu ada 3 instrumen, yakni yang pertama itu ada asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Yang kedua itu ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Sedangkan yang ketiga itu ada survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Pada video kali ini akan kita fokuskan untuk membahas AKM saja. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM, yakni yang pertama itu ada literasi membaca. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Dan yang kedua itu ada literasi matematika atau numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencangkup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, keterampilan memilah, serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan berbagai konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten saja. Pada asesmen kompetensi minimum atau AKM, terdapat dua kompetensi yang diukur, yakni yang pertama itu ada literasi membaca dan yang kedua itu ada literasi numerasi. Pada literasi membaca, terdapat dua pokok pembahasan, yakni teks fiksi dan teks informasi. Sedangkan kompetensi yang dinilai itu mencakup kemampuan menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada literasi numerasi, pokok pembahasannya meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Sedangkan kompetensi yang dinilai itu mencakup pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu, apa sih perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Nah, di sini ada beberapa perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, ada tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional dan ujian nasional ini tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kemudian yang kedua ada jenjang penilaian. Asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MA, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Kemudian yang ketiga ada level siswa. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Kemudian yang keempat adalah subjek siswa. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Kemudian yang ketujuh ada metode penilaian. Metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multi-Stage Adaptive Testing, sedangkan ujian nasional menggunakan metode penilaian Computer-Based Test dan Paper-Based Test. Nah, selanjutnya ada teknis pelaksanaan. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik dari kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah.
Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa selanjutnya. Muncul pertanyaan, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11, bukannya kelas 6, 9, dan 12 seperti ujian nasional? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana sih bentuk soal dari asesmen nasional AKM ini dan apakah sama seperti UN. Adapun bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari yang pertama itu ada pilihan ganda. Di sini siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang selanjutnya ada pilihan ganda kompleks, di mana siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga ada menjodohkan. Menjodohkan ini siswa dapat menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat ada isian singkat. Isian singkat di sini siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima ada uraian. Di sini siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Pada asesmen nasional AKM ini, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan untuk siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Berikut ini merupakan sumber-sumber dari materi yang telah kami sampaikan pada video kali ini. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyimak video kami. Salah hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.